Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satrio, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kasus kegagalan Credit Cash Manhattan Bank. Yang dimana sebelum kami memulai presentasi ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Arum Sari Tanti Setiatiwi, beserta dua kawan saya yang bernama. Saya Alverita Monica. Dan saya Erlini Maniar. Ya, oke, next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Erlin. Kepadanya waktu dan tempat, silakan. Baik, di sini Manhattan Company dibentuk pada tahun 1799 untuk memasok air bersih ke Lower Manhattan. Namun minat utama dari perusahaan ini sebenarnya bukan memasok air, tapi menjadi bagian dari industri perbankan di New York. Pada saat itu, industri perbankan di New York dimonopoli oleh Bank of New York yang didirikan Alexander Hamilton dan cabang dari First Bank of the United States di New York. Pada tanggal 17 April 1799, Manhattan Company menunjuk sebuah komite guna mempertimbangkan cara paling baik untuk memanfaatkan modal dari perusahaan. Dan perusahaan ini akhirnya memutuskan untuk membuka kantor diskonto dan tabungan. Bank dari Manhattan Company pun mulai beroperasi pada tanggal 1 September 1799 di sebuah rumah di 40 Wall Street. Perusahaan ini kemudian dikenal dengan nama Chase Manhattan Bank hingga bergabung dengan JP Morgan & Co. pada tahun 2000. Chase Manhattan Bank dibentuk melalui penggabungan Chase National Bank dan Manhattan Company pada tahun 1955. Bank ini bergabung dengan Bank One Corporation pada tahun 2004, lalu mengakuisisi deposito dan sebagian besar aset milik Washington Mutual. Chase memiliki lebih dari 4.700 cabang dan 16.000 ATM. Melalui perusahaan ini, JP Morgan Chase merupakan salah satu dari 4 bank terbesar di Amerika Serikat, yakni bank yang berkantor pusat di Chicago semenjak bergabung dengan Bank One Corporation pada tahun 2004. Kemudian selanjutnya ada detail kasus kegagalan kredit Chase Manhattan Bank. Pada tahun 1965, Chase membeli saham utama di bank terbesar kedua di Afrika Selatan. Hal ini memicu kampanye yang intens oleh kelompok hak-hak sipil, yang mana kampanye ini dilakukan agar menarik uang mereka dari sebuah perusahaan yang jelas-jelas mendukung rezim apartheid. Kemudian pada tahun 1970, Chase kehilangan bisnis domestik yang signifikan karena bank regional mengurangi ketergantungan mereka pada Chase Manhattan. Kemudian, Chase kehilangan jutaan dolar dalam bentuk pinjaman buruk ke negara-negara Amerika Latin, yang mengakibatkan bank tersebut ditempatkan dalam daftar bank bermasalah atau Federal Reserve. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arum Saritanti. Silakan, Arum. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang informasi mengenai jenis produk kredit, yang dimana JP Morgan Chase ini dianggap sebagai bank serbabisa dan bank penjaga aset. Divisi-divisi seperti bank investasi, manajemen aset, bank pribadi, manajemen kekayaan pribadi, dan layanan keuangan menggunakan merek JP Morgan, yang dimana produk kreditnya tersendiri itu ada bisnis fidusia dan manajemen kekayaan pribadi dijalankan dengan nama JP Morgan Chase Bank. Yang kedua ada bisnis kartu kredit Chase digunakan di Amerika Serikat dan Kanada. Yang ketiga ada bisnis bank retail dan komersialnya menggunakan merek Chase, di mana Chase Manhattan itu memimpin bisnis pinjaman berupa layanan keuangan korporat, sekuritas, kartu kredit, hipotek, dan jasa keuangan retail. Chase Manhattan juga mengembangkan bisnis investasi dan manajemen aset dengan melakukan dua pengambil alihan. Selanjutnya, yaitu ada beberapa penyebab kegagalan kredit di tahun 1970-an. Chase kehilangan bisnis domestik yang signifikan karena bank regional mengurangi pertumbuhan dan ekspansi yang sudah menjadi ketergantungan Chase Manhattan. Chase ditetapkan juga sebagai bank buruk Federal Reserve karena kehilangan jutaan dolar akibat pinjaman macet ke negara-negara Amerika Latin. Selanjutnya juga di tahun 1980-an, Chase meminjamkan uang ke negara dunia ketiga yang menyebabkan kerugian hingga 800
US dollar itu di tahun 1987, dan pada tahun 1981 Butcher menggantikan David Rockefeller yang pensiun dari posisinya di Chase. Butcher melanjutkan apa yang ditinggalkan pendahulunya, sehingga pada tahun 1980-an menjadi tahun yang berat bagi Chase dikarenakan serangkaian kredit macet. Chase juga mengalami kerugian yang sangat besar, alasannya adalah pinjaman real estate komersial di tahun 1989 dan 1990. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alfiadita. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pihak-pihak yang berperan dalam kasus kegagalan Bank Chase Manhattan. Jadi yang pertama di sini itu ada Walter V. Shipley, yang ditunjuk sebagai CEO baru Chase setelah merger. Dia bertanggung jawab atas perusahaan Chase. Lalu pada saat yang sama, CEO lama, Chase Thomas G. LaBrecque, ditunjuk sebagai presiden dan COO. Tokoh kunci lainnya adalah William B. Harrison Jr., wakil presiden perbankan korporasi dan operasi bisnis Chase. Chase mengakuisisi perusahaan perbankan investasi yang lebih terkenal pada Agustus 2000 ketika menghabiskan sekitar 7,7 miliar dolar dalam bentuk tunai dan saham untuk Robert Fleming Holdings Ltd. Nah, Robert Fleming Holdings Ltd ini sebuah perusahaan swasta Inggris. Dengan membeli Fleming, Chase memperoleh posisi yang lebih baik di perbankan investasi, tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia. Sebulan setelah menyelesaikan akuisisi Fleming, Chase mengumumkan merger dengan JP Morgan & Co. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak kegagalan bank ini. Jadi pada Mei 2012, JP Morgan Chase mengumumkan bahwa unit investasi bank telah kehilangan 2 miliar dolar karena perdagangan derivatif yang kompleks, termasuk credit default swaps atau CDS. Selanjutnya pada bulan Mei 1987, Chase meningkatkan penyisihan kerugian pinjaman sebesar 1,6 miliar dolar. Akibatnya, bank membukukan kerugian sebesar 894,5 juta USD. Pada tahun 1987, yakni tahun terburuk dalam perbankan Amerika sejak Depresi Hebat. Kemudian selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990, Chase mengalami kerugian yang sangat besar. Alasannya adalah pinjaman real estate komersial yang menyebabkan dana bank jatuh ke titik terendah baru. Dalam situasi ini, Dewan Bank meminta Butcher untuk pensiun setahun lebih awal agar tim baru dapat bertahan dari krisis. Nah, saat itu Chase benar-benar kalah dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Harga saham yang anjlok membuat investor semakin curiga terhadap kesehatan perusahaan. Selain itu, pengumuman perusahaan pada bulan Juni 1995 bahwa perusahaan akan memberhentikan 3.000 hingga 6.000 karyawan tambahan, yaitu sekitar 8,5 hingga 17% dari tenaga kerja, yang mana pada awal tahun 1996 memicu spekulasi pengambil alihan. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.